Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Baiklah, pada hari ini saya akan mengerjakan tugas storytelling pemasaran agribisnis yang disampaikan oleh Pak Adi Mursalin. Pak Adi, Pak Adi, Pak Adi, saya Rizal Ardiansyah. Saya akan bercerita tentang Pak Darto bingung cari pasar. Pak Darto, Pak Darto, petani yang giat, bingung mencari pasar, ingin jualan sayur segar. Dari pagi hingga sore terus berjalan, tak tahu harus kemana, pasar mana yang tepat. Pak Darto seorang petani yang sangat rajin dan selalu berpikir keras, sedang berkeliling mencari pasar untuk menjual hasil pertaniannya. Pagi itu dia membawa gerobak berisi sayur mayur dan buah-buahan segar, namun sayangnya dia tidak tahu pasar mana yang harus dituju. Sudah hampir tengah hari dan sinar matahari mulai terasa menyengat. Pak Darto pun mulai merasa bingung. Pak Darto bergumam, pasar mana yang ramai? Ya, ayo Darto, cari yang tepat, jangan sampai sayurmu busuk. Sambil terus berjalan tanpa arah, tiba-tiba terdengar suara musik dari radio kecil yang ia bawa. Tak bisa menahan diri, Pak Darto pun mulai bergoyang mengikuti irama musik dangdut yang mengalun. Dalam hatinya dia berkata, daripada bingung mendingan nyanyi dangdut saja. Siapa tahu bisa melupakan masalah pasar. Lagu pertama yang terdengar adalah lagu Kopi Dangdut. Pak Darto langsung ikut bernyanyi dengan suara lantang. Kopi dangdut, ayo bergoyang, jangan diam saja. Kopi Pontianak, ayo bergoyang, jangan diam saja. Rasanya manis seperti senyuman, mari bersama nikmati semangatnya. Di tepi sungai duduk santai saja, kopi Pontianak temani cerita. Sambil bercanda seru dan riang, hidup lebih manis seperti kopinya. Dia mulai menari di tengah sawah tanpa peduli dengan petani lain yang sedang bekerja. Sambil terus menari, dia tiba-tiba merasa seperti artis dangdut terkenal. Namun lagu berikutnya yang datang adalah Goyang Nasi Padang, dan Pak Darto semakin bersemangat. Ia bahkan mulai menggoyangkan badannya seperti sedang di panggung dangdut. Goyang, goyang, goyang nasi padang, ayo goyang, jangan malu-malu. Goyang-goyang Pontianak, mari bergoyang, ayo seru-seruan. Dari pasar hingga ke jalan, Pontianak asik, jangan ada yang diam. Goyang-goyang goyang Pontianak, semangat Pontianak, ayo bergoyang. Dia tidak sadar kalau gerobak sayur di sampingnya mulai terbalik karena goyangan yang terlalu heboh. Sayuran yang semula rapi kini tersebar di tanah. Tak mau kalah, Pak Darto melanjutkan dengan ayah yang sedih, tapi malah menjadi semangat. Ayah, oh ayah, kenapa harus kerja keras begini? Tapi dangdut selalu buat hati senang. Ibu, oh ibu, kenapa harus bekerja keras begini? Tapi senyuman ibu selalu buat hati senang. Meskipun lelah dan letih, ibu tetap setia. Karena kasih ibu tak terhingga selamanya. Berputar-putar di sawah, Pak Darto tak memperhatikan tanah yang basah dan licin. Dengan langkah tak terduga, dia tergelincir dan jatuh ke dalam lumpur. Namun dia tidak marah, justru semakin semangat karena lagu Aku Cinta Kamu tiba-tiba terputar di radio kecilnya. Aku cinta kamu sayurku, aku cinta kamu, meski kamu jatuh ke tanah.
Aku cinta sayurku, sayurku yang segar. Aku cinta kamu, meski kamu jatuh ke tanah. Walau kadang berdebu, tetap penuh manfaat. Sayurku, kamu selalu membuatku bahagia. Dengan penuh percaya diri, dia berdiri dan melanjutkan joget meski bajunya sudah penuh dengan lumpur. Lalu lagu Janda Kembang datang mengalun, membuat Pak Darto tambah semangat. Janda kembang, siapa yang gak suka? Ayo berdansa di tengah sawah ini. Ayo beli, di sini banyak pilihan. Ada sawi, ada tomat dan terong. Semua segar, pasti bikin sehat badan. Akhirnya Pak Darto berhenti sejenak dan merenung. Mungkin dalam kebingungannya mencari pasar, dia justru menemukan hiburan yang tak disangka. Sayuran yang jatuh terhampar pun tidak terlalu dipedulikannya. Yang penting dia merasa bahagia. Saat itulah seorang petani tetangga mendekat dan bertanya, Pak Darto, kok malah nyanyi dangdut di sawah? Pasar yang dicari di mana? Pak Darto dengan bangga menjawab, pasarnya belum ketemu, tapi dangdut ini sudah cukup buat saya. Dan seperti itu Pak Darto terus melanjutkan perjalanan sambil bernyanyi. Tanpa tahu arah pasar mana yang harus dituju, tapi satu hal yang pasti, dia akan selalu ingat bahwa meski terkadang hidup membingungkan, dangdut tetap bisa jadi obatnya. Pak Darto tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara motor. Pak Darto yang sedang berdendang dengan lagu Sakitnya Tuh di Sini langsung menoleh, merasa seperti dikejar oleh seorang penggemar yang ingin meminta tanda tangan. Tanpa berpikir panjang, Pak Darto melambaikan tangan ke arah motor yang mendekat. Sakitnya tuh di sini, di hati ini. Ayo ikut bernyanyi. Segarnya tuh di sini, di sayur ini. Ayo beli, jangan ragu lagi. Dari kebun langsung di tangan. Segar dan sehat, pasti menyenangkan. Motor itu berhenti dan ternyata yang datang adalah tetangganya, Bu Rina, yang kebetulan sedang membawa barang ke pasar. Bu Rina, Pak Darto kok malah nyanyi dangdut di sini? Bukannya harusnya ke pasar ya? Sambil tertawa terbahak-bahak. Bu Rina, pasar itu apa sih? Yang penting sehati senang dulu. Nanti kalau sudah enak, pasar juga pasti ketemu. Mendengar jawaban Pak Darto, hanya bisa tertawa sambil melihat Pak Darto yang masih semangat berjoget. Ia merasa heran. Malu tapi mau, ayo kita berangkat, jangan tunggu lama. Malu tapi suka, ayo datanglah sini, jangan ragu, lihatlah senyumku ini. Meski malu hati ini ingin bertemu, jangan tunggu lagi, ayo kita berjumpa. Dengan gerobak sayur yang sudah rusak dan bau harum lumpur yang menempel di tubuh, Pak Darto tetap melompat kegirangan, seolah-olah dia baru saja memenangkan sebuah kompetisi dangdut terbesar di dunia. Bu Rina yang awalnya heran, kini ikut tertawa melihat Pak Darto yang begitu semangat meskipun tak tahu pasar mana yang dia cari. Ternyata apa yang dia kira hanya kebingungannya mencari pasar berakhir dengan ketemu pasar yang ramai. Orang-orang yang mulai berdatangan membeli sayurannya, bahkan ada yang meminta Pak Darto untuk bernyanyi. Tak ada yang lebih menggembirakan bagi Pak Darto selain melihat hasil keringatnya. Meskipun dengan cara yang tidak biasa, dia akhirnya sadar bahwa dalam hidup kadang kita memang harus melupakan kesulitan dan menikmati setiap langkah yang ada, meskipun itu hanya sekedar bernyanyi dangdut di tengah sawah. Setelah menjalani hari yang penuh kegembiraan di pasar, Pak Darto akhirnya duduk sejenak di bangku kayu yang ada di sudut pasar sambil mengusap keringat. Dia mengambil sebuah buku kecil yang diberikan oleh Pak Adi, seorang teman lama yang kebetulan juga seorang ahli pemasaran agribisnis. Buku itu berjudul Bauran Pemasaran Agribisnis. Pak Darto mulai membuka buku itu. Di sana tertulis penjelasan mengenai penggolongan produk agribisnis yang mengingatkannya pada sayuran dan buah-buahan yang dia bawa ke pasar. Jadi produk agribisnis itu ada yang primer, sekunder, dan tersier ya. Produk primer seperti sayur mayur dan buah segar. Sekunder itu hasil olahan, dan tersier itu jasa terkait agribisnis seperti wisata. Wah, ternyata ada banyak aspek yang harus dipahami ya. Dia melanjutkan membaca bab selanjutnya yang membahas tentang harga dalam pemasaran agribisnis. Jadi harga itu ditentukan berdasarkan biaya produksi ditambah dengan margin keuntungan ya. Lalu Pak Darto berpikir keras. Selama ini
Dia hanya berpikir tentang berapa harga yang bisa dia jual di pasar tanpa memperhatikan judul jual di pasar. Dia kemudian melanjutkan membaca bab tentang distribusi dan mulai tertarik dengan penjelasan yang diberikan oleh Pak Adi. Promosi itu penting banget ya. Jadi selain pasang papan di pasar, saya juga bisa coba buat promosi lewat media sosial kayak Instagram atau Facebook. Siapa tahu ada orang yang tertarik beli sayur segar saya, terutama kalau saya pakai hashtag sayur segar Pak Darto. Namun saat itu tiba-tiba lagu Kopi Dangdut yang tak sengaja terputar dari radio kecil di dekatnya mengalun lagi. Tanpa bisa menahan diri, Pak Darto langsung menyemangati dirinya dengan bernyanyi. Kopi dangdut, ayo goyang, jangan diam saja. Bersama teman-teman makan sayur enak, gizi lengkap tubuh pun kuat. Di pasar ramai ayo beli cepat, sayur segar sehatkan badan pasti puas. Pak Darto melanjutkan membaca tentang strategi pemasaran agribisnis. Jadi strategi pemasaran itu harus mempertimbangkan 4P ya, produk, harga, tempat, dan promosi. Saya harus lebih pintar memilih tempat jualan. Kalau di pasar terlalu ramai, mungkin saya bisa coba jualan online atau di pasar-pasar lain yang lebih ramai. Dengan semangat yang baru, Pak Darto pun memutuskan untuk memadukan pengetahuan yang baru saja didapat dari buku Pak Adi dengan semangat dangdut yang tak pernah padam. Dengan senyuman lebar di wajahnya, Pak Darto berteriak kepada Bu Rina yang sedang berjalan lewat. Bu Rina, saya sudah paham sekarang. Bauran pemasaran agribisnis itu bukan cuma soal jualan, tapi tentang bagaimana kita mengelola produk, harga, distribusi, dan promosi dengan cara yang tepat. Saya siap jadi petani sekaligus pengusaha sukses. Bu Rina yang mendengarnya hanya bisa tertawa geli. Pak Darto, petani yang paling tak terduga, kini sudah tahu banyak tentang bauran pemasaran agribisnis, sambil tetap bergoyang mengikuti irama dangdut yang mengalun di pasar. Alhamdulillah akhirnya, Pak Adi, alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Kemarin saya baru saja baca buku tentang bauran pemasaran agribisnis yang Bapak kasih. Wah, saya jadi paham banget sekarang. Tapi saya masih bingung soal bagaimana cara orang memilih produk agribisnis. Pak Adi yang sedang berjalan dengan membawa beberapa buku tersenyum lebar dan menyambut Pak Darto dengan semangat. Ah Darto, saya senang kamu sudah mulai memahaminya. Nah, kalau soal perilaku konsumen itu memang hal yang sangat penting. Sebentar, saya punya buku lagi yang bisa membantu kamu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli produk agribisnis. Pak Adi pun mengeluarkan sebuah buku dari tasnya dan memberikannya kepada Pak Darto. Buku itu bertajuk Perilaku Konsumen dalam Agribisnis, Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian produk. Baca buku ini Darto, di sini ada banyak hal yang bisa kamu pelajari tentang perilaku konsumen. Misalnya faktor-faktor seperti harga, kualitas produk, brand, dan pengaruh sosial. Semua itu penting buat kamu. Pak Darto dengan semangat yang tinggi segera membuka buku itu. Di dalamnya ada penjelasan tentang berbagai faktor mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi konsumen itu membeli produk agribisnis bukan hanya karena harga ya, tapi ada faktor lain juga seperti kualitas produk yang baik, pengaruh teman atau keluarga, bahkan brand yang sudah terkenal. Wah, jadi saya harus mulai pikirkan kualitas dan brand saya juga nih. Di saat itu tiba-tiba lagu Goyang Nasi Padang terdengar dari radio Pak Darto yang ada di dalam tas. Tanpa bisa menahan diri, Pak Darto langsung mulai bergoyang, bahkan berjalan sambil menari kecil. Goyang, goyang, goyang nasi padang, ayo goyang, jangan malu-malu. Di pasar ramai, ayo ikut bergoyang. Goyang, 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 sayur segar, ayo goyang, jangan malu-malu. Dari kebun langsung di tangan, sayur segar bikin sehat badan. Pak Adi hanya bisa tertawa melihat kegembiraan Pak Darto yang tetap semangat meskipun tengah merenung tentang strategi bisnis. Tapi tak lama setelah itu, lagu Goyang Dumang pun mengalun dengan riang. Pak Darto, goyang dumang, ayo goyang dumang, jangan berhenti, hidup harus asik. Ayo beli, jangan sampai ketinggalan, sayur segar penuh dengan manfaat. Goyang terus, makan sayur enak, badan sehat, hidup pun asik. Sambil terus bergoyang, Pak Darto merasa semakin bersemangat. Dia melanjutkan membaca buku yang diberikan oleh Pak Adi dan menemukan bagian yang membahas tentang faktor harga. Ternyata yang bersaing sangat penting bagi konsumen, tetapi harus sebanding kualitas yang diberikan.
Pak Adi yang melihat Pak Darto berpikir dalam diam akhirnya ikut tersenyum, merasa senang bahwa Pak Darto mulai serius memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Itulah kenapa kamu harus paham perilaku konsumen, Darto. Salah satunya ada pengaruh sosial seperti rekomendasi teman atau keluarga. Konsumen sering sekali membeli produk berdasarkan kepercayaan dan pengaruh orang lain. Jadi kamu bisa coba berkolaborasi dengan orang-orang yang penuh pengaruh, misalnya dengan membuat program promosi atau diskon. Pak Darto pun langsung menatap Pak Adi dengan semangat, seolah-olah mendapat pencerahan. Saat membaca itu, Pak Darto langsung teringat dengan cinta luar biasa yang pernah dia ingat dari Siti Nurhaliza. Cinta luar biasa produk Pak Darto, ayo beli, ayo beli. Dengan semangat tinggi, Pak Darto pun menutup buku tersebut dan berterima kasih kepada Pak Adi. Dia merasa lebih percaya diri sekarang dengan pemahaman baru tentang perilaku konsumen dan strategi pemasaran yang lebih matang. Terima kasih banyak Pak Adi. Saya akan mulai menerapkan semua yang saya pelajari. Saya percaya dengan kualitas, harga yang bersaing dan promosi yang tepat, sayur akan menjadi laku keras. Dan tentu saja dengan sedikit goyangan dangdut semuanya jadi lebih seru. Pak Adi hanya bisa tertawa mendengar semangat Pak Darto yang tak pernah padam.